Baik teman-teman sekalian, kita teruskan lagi pada analisis variansi atau ANOVA dengan kasus jumlah sampel tidak sama. Kalau tadi kita mempelajari untuk jumlah yang sampelnya sama ya, jadi formatnya kurang lebih seperti ini. Nah ini ya, jadi ada berapa kelompok, mungkin 1, 2 sampai ke I, sampai dengan ke K ya. Di sini kita ambil sampai dengan KI ya. Jadi semua sampelnya itu jumlahnya sama ya, sama. Nah, di sini nanti kasusnya bisa jadi itu tiap kelompok kelompok yang kita ambil dari populasi itu sampelnya berbeda. Mungkin di sini sampelnya sebanyak 5. Sini jumlahnya 6. Yang sini jumlahnya sebanyak 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Maka di sini kita akan ajarkan cara menganalisis variasi dengan jumlah sampel yang tidak sama atau jumlah sampel yang berbeda. Jadi tabelnya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, di sini ya, jumlah populasi, ada berapa kelompok yang kita ambil. Di sini jumlah populasinya sampai di sini, yang sini sampai sini sampai sini ya, dan seterusnya. Persis dengan tadi kita cari total. T1 titik, ini jumlahan dari sini. T2 titik, ini jumlahan dari sini. Kemudian kita drag sampai terakhir ya, ketemu berapa masing-masing. Kemudian di sini K ini adalah jumlahan ini ya. Jadi ini sini ini kita jumlahkan juga nanti, ini jumlahkan juga, ini adalah total ya, total untuk istilahnya total kolom, total baris ya. Kemudian T2 ini jumlahan dari semua data di sini ya, atau jumlahan dari sini, atau jumlahan dari sini ya, ketemu total ya. Nah, untuk tabel ANOVA-nya kurang lebih seperti ini ya, jadi perlakuan, kemudian dB-nya, derajat kebebasan K-1, jumlah kuadratnya atau JKP, kuadrat rata-rata KRP ya, nilainya adalah JKP bagi dengan K-1 ya, kemudian galat atau errornya adalah N-K, jadi jumlah sampelnya berapa ya, dikurangi dengan jumlah kelompok ya, gitu. Kemudian JKG, ini kuadrat rata-rata yang galat adalah JKG di sini. Ini kita bagi dengan di sini ya, kemudian total ini adalah jumlahan dari perlakuan sama galat ya, atau di sini N-1. Ini N-nya adalah jumlah sampel secara keseluruhan ya, untuk baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian di sini JKT ya jumlahan dari sini, JKP ditambah dengan JKG. Nah, rumusnya untuk JKT, jumlah kuadrat total, ini adalah jumlahan masing-masing data kita kuadratkan dikurangi dengan T.2 kuadrat dibagi dengan N. Kemudian untuk yang kuadrat perlakuan, JKP, ini adalah jumlahan dari T.1 kuadrat, jadi masing-masing total dari masing-masing kelompok berapa kita kuadratkan dibagi dengan N. I ya, N kecil I, artinya jumlah masing-masing sampel di kelompok tersebut ya, dikurangi dengan T.2 kuadrat dibagi dengan N. Untuk yang galat JKG, tentunya JKT kurangi dengan JKP. Nah, di sini N besar sama N kecil harus dibedakan ya. Kalau N besar itu jumlah semua sampel dari semua populasi. Kalau N kecil itu adalah jumlah sampel pada kelompok tertentu. Nah, misalkan kita kasih contoh seperti ini ya. Kita ingin menguji dari konsentrasi suatu percobaan biologi dengan konsentrasi kimia. Ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan ya, dalam sentimeter. Nah, di sini datanya seperti ini. Jadi konsentrasi pertama, kedua, sampai keempat. Masing-masing pertumbuhannya pertama 8,2, 8,7, dan seterusnya ya. Ini kelompok konsentrasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kita ingin menguji apakah perbedaan konsentrasi ini akan membuat pertumbuhan setiap tanaman itu berbeda atau sama. Kita gunakan alfa 5% ya. Nah, di sini cara mengujinya proses dengan sebelumnya. Hipotesisnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Nah, di sini sama dengan 4 kelompok ya, jadi sama dengan mu4. Nah, H1-nya ada rata-rata yang tidak sama. Bisa juga mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Minimal ada satu yang berbeda. Kemudian di F1, derajat kebebasan perlakuan, ini adalah 3 ya. Kenapa K-1 ya? Di F2 adalah 16 ya. Nah, pakai kita menggunakan tabel yang tadi sebelumnya ya. Jadi ini, jadi K-1, jumlah kelompoknya ada 4, 4 kurangi 1 ketemu 3, yang galatnya adalah jumlah
semua sampel yang kita ambil dari populasi kurangi kelompoknya ya. Kemudian di sini total M-1. Kita masukkan di sini. Ada jumlah gelatnya 16. Kok 16 dari mana? Nah, di sini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan masing-masing. Berapa? Jadi ini adalah 4. Ini ada berapa nih? Ada 5, ada 9. 9 ditambah dengan berapa nih? Tambah 6, 15. Tambah dengan berarti ada 20 ya. Ada 20. Jadi dari sini teman-teman. Jadi ada 20 dikurangi dengan K. K-nya ada 4 ketemu 16. Maka F tabelnya ya teman-teman 0,05. Kemudian 3, 16. Ketemunya kita cek dengan tabel ketemunya 3,24. Jadi daerah penolakannya ketika F hitungnya tadi, ketika F hitungnya nanti kok lebih dari F tabel ya, maka akan ditolak. Nah, dari tabel tadi teman-teman sekalian ya, jadi di sini ada populasi konsultasi pertama sampai ke 4, kemudian kita jumlahkan masing-masing ya, bulannya berapa, kemudian ini adalah totalnya ya, kemudian kita hitung satu persatu, JKT-nya masing-masing data kita kuadratkan ya, 8,2 kuadrat plus 8,7 kuadrat dan seterusnya sampai data terakhir, dikurangi dengan T.2 kuadrat ya, T.2 kuadrat tadi ini 150,9 ya, kita kuadratkan dibagi dengan N besar, jumlah sampel dari semua kelompok dibagi 20, ketemunya adalah 19,350 ya, itu untuk JKT. Yang untuk yang JKP ini adalah jumlahan dari TI titik kuadrat dibagi NI min T.2 kuadrat dibagi N besar. Nah, di sini masing-masing kelompok jumlahnya berapa, kemudian kita kuadratkan ya. Ini ada 4 kelompok ya, tadi 35,5 kita kuadratkan dibagi dengan 4. Ditambah dengan 40,8 kuadrat dibagi 5, tambah 40,2 kuadrat dibagi 6, tambah kelompok terakhir 34,4 kuadrat dibagi 5. Kurangi dengan 150,9 kuadrat dibagi dengan 20, pakai Excel ya, ketemunya 15,462. Untuk JKK ya, JKT dikurangi JKP, ketemunya 3,888. Kemudian kita ringkas dalam tabel di sini ya, derajat kebebasan, jumlah kuadratnya, kuadrat rata-ratanya, kemudian F statistik atau F tabel, F hitungnya. Maka di sini kita masukkan tadi untuk yang ini, kuadrat rata-rata untuk yang perlakuan ya, 15,462 bagi ini, ketemunya sekian, 5,154, kita drag ke bawah ketemu yang kuadrat rata-rata galat 0,243, kemudian F hitungnya 5,154 dibagi dengan 0,243, ketemunya 21,213. Nah, di sini teman-teman ketemu F hitungnya adalah 21,213, sedangkan F tabelnya 3,24, maka berada jauh sekali, maka H0-nya ditolak. Nah, ketika menggunakan SPSS, jadi tinggal aja ketemunya F hitungnya sama ya, 21,213, signifikansi, jadi peluangnya, jadi F ini F tabel, ini ada peluangnya sangat kecil sekali, 0 ya, kurang dari alfa, maka jelas sekali mendukung H0-nya ditolak. Jadi teman-teman ketika kita mempelajari aplikasi di mata kuliah statistik terapan, misalkan teman-teman besok mengambil, ini sangatlah mudah sekali. Jadi jangan berasumsi statistika terapan itu lebih susah daripada statistika kita pelajari, justru lebih mudah. Kenapa? Basisnya adalah aplikasi. Kita sudah punya basis ya, tinggal kita gunakan aplikasi, bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kasus dalam suatu penelitian. Baik ya, kemudian berikutnya teman-teman, jadi tadi kan kita mengujinya adalah untuk satu arah ya, jadi ada satu pelakuan, padahal dalam dunia fakta itu ada lebih dari satu pelakuan ya, secara tidak sengaja. Misalkan metode pembelajaran, kemudian jam pembelajaran, metode pembelajaran perbedaan, kemudian guru yang mengajar berbeda, bagaimana hasilnya. Maka di sini akan kita kenalkan yaitu analisis variansi untuk dua arah. Nah, di sini ANOVA dua arah ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua faktor ya, yang mengakibatkan perbedaan. Dan kenapa? Karena memang faktanya tidak mungkin satu pelakuan ya. Kadang ada faktor lain yang tidak bisa kita kontrol. Maka di sini kita kenalkan yang namanya ANOVA dua arah. Nah, di sini teman-teman ada
nanti ada istilah perlakuan kolom kemudian baris ya. Kolom ini adalah populasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini kolom itu adalah perlakuan utama. Kemudian baris adalah perlakuan kedua ya. Perlakuan kedua mungkin 1, 2, 3, dan seterusnya, masing-masing mempunyai data ya. Kemudian nanti kita cari total persis dengan sebelumnya. Jadi total T1 titik, T2 titik, dan seterusnya. Kemudian di sini rata-rata berapa ya. Jadi rata-rata di sini ya. Average sama dengan average kita blok. Kemudian ini juga total sama dengan sum kita blok ya. 2 kita blok, kemudian kita drag sini ketemu semua. Kemudian di sini adalah total ya, persis ya. Kalau ini total dari baris, kalau tadinya total dari kolom ya. Ini total baris, maka di sini kita jumlahkan sama dengan sum ya. Kita blok, kita drag sini, kita mau kita enter. Kemudian di sini rata-rata sama dengan average. Di sini kita blok ya, kemudian kita enter ya. Ketemu total masing-masing baris, rata-rata masing-masing baris, kita blok, kita drag ke bawah, ketemu masing-masing barisnya ya. Kemudian total di sini jumlahnya berapa, di sini rata-ratanya berapa. Ini. Nah, nanti sebagai gambaran juga akan kita kasih contohnya. Nah, untuk yang ANOVA 2 arah, kita kenalkan untuk yang tanpa interaksi. Nah, nanti setiap data, jadi X, Y, J, jadi masing-masing data I, kolom, sama baris, itu adalah nilai masing-masing ditambah dengan perlakuan dari kolom, perlakuan dari baris, ya, ditambah dengan nilai errornya. Nanti akan lebih mudah ketika kita kaitkan dengan contohnya. Jadi alfa ini adalah pengaruh kolom ya, yang beta pengaruh dari istilahnya pengaruh dari baris ya. Tapi di sini kita ujinya bukan untuk pengaruh ya, tapi kita melihat ada tidaknya perbedaan. Nah, di sini maka teman-teman sekalian, nah di sini ya, kolom ini adalah perlakuan ya. Mungkin metode A, metode B, metode C dan seterusnya. Yang sini adalah mungkin jam pertama, jam kedua, jam ketiga, atau mungkin ini jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, nah dan seterusnya. Nah di sini uji untuk hipotesisnya tentu ada dua juga, ada uji kolom, ada uji baris ya. Uji kolomnya H0, H1, uji barisnya H0 dan H1. Jadi alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 dan seterusnya, sekurang-kurangnya ada alfa ke I yang berbeda. Kalau yang beta, yang pengaruh dari baris, ya tentunya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan seterusnya. Kemudian H1-nya atau alternatifnya sekurang-kurangnya ada beta kecil yang berbeda. Ini sangat mudah sekali teman-teman, tidak usah khawatir. Jadi dari tabel tadi, tabel data perlakuan, ya tabel perlakuan kolom sama baris, maka di sini ada JKT, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat error. Nah, di sini jumlahnya bagaimana? Kalau jumlah kuadrat total tentunya adalah jumlahan masing-masing data. Jadi masing-masing data kita kurangkan rata-rata dari masing-masing ya. Rata-rata dari masing-masing kita kuadratkan ketemu jumlah kuadrat total. Kalau yang JKK jumlah kuadrat kolom itu nilainya R kali XI min X rata-rata kuadrat atau sigma TI ya kuadrat dibagi dengan R min sigma T dikuadratkan dibagi dengan RC. Kemudian JKB ini adalah baris ya, persis. Jadi rumusnya ini sigma, ingat TI ya, ini adalah TJ, ini R. Jadi kolom ini kaitannya dengan R, kalau baris kaitannya dengan kolom. Yang sini sama, jadi bagi RC. Kemudian jumlah kuadrat error ini adalah ya tentunya ini JKT dikurangi JKK kurangi JKB ya. Jadi JKT sebenarnya jumlahan masing-masing semua ya. Jadi jumlah kuadrat total ya sebenarnya jumlah dari JKK, JKT, JKI ya. Kalau JK ini sudah ketemu maka JKI tambah saja ya. JKT kurangi JKK min JKB ini. Kemudian kita masukkan dalam tabel ya, tabel ANOVA 2 arah. Pengaruh kolom, pengaruh baris, errornya, totalnya. JKK, JKB, JKE, JKT ya. Derajat kebebasan, jumlah kolom min 1, jumlah baris min 1, ini perkalian ya. C min 1, N min 1, ini adalah total berarti jumlahan dari sini atau N kali C dibagi dengan 1. Ini kuadrat tengahnya atau MSK ya. Jadi atau jumlah kuadrat juga boleh. Ini kita sebutkan MSK ya. Ini bagi ini ya, ini juga bagi ini semua, F hitungnya ini dibagi dengan MSK, kita bagi dengan istilahnya ini ya.
ini dibagi ini bagi ini, ketemu semuanya.